Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Kali ini podcast Presisi akan dipandu bersama saya, Gracia Adur. Kita akan melihat ada informasi menarik apa saja di podcast Presisi kali ini. Pemirsa, kali ini ada momen menarik yang nanti akan kita bahas adalah soal polisi semen. Nah, ini baru banget pertama kali saya dengar soal istilah polisi semen ini. Nah, ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh salah satu personel Polri di institusi kepolisian, yaitu dari Kapolres Metro Bekasi yang menunjukkan komitmen dan konsistensinya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya yaitu Safari Jumat Kamtibnas, yang dimana ini sudah dilakukan kegiatan ini dari tahun 2018. Artinya sudah selama 7 tahun kegiatan ini. Ini tujuannya cuma satu, hanya untuk meningkatkan dan juga bentuk pendekatan antara Polri dan juga masyarakat. Nah, untuk lebih lengkapnya, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Mustafa SIK MH. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak Gris. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, perkenalkan saya Gracia Adur. Terima kasih sudah hadir di podcast Presisi kali ini. Pak, ini julukan yang sangat unik ya. Baru pertama kali saya mendengar soal polisi semen ini. Gimana Pak tanggapannya dengan julukan polisi semen? Terima kasih, Mbak Gris. Sebenarnya julukan polisi semen itu saya dapatkan pada saat saya menjabat Kapolresta Mataram. Tiba-tiba muncul di banyak media, terutama media online dan media koran, termasuk stasiun TV di Mataram menyebutkan sekarang ada Kapolres Semen di Mataram gitu. Oke, nah emang kegiatannya ngapain aja Pak kok bisa disebut sebagai polisi semen? Jadi kegiatan saya di Mataram, kami di Mataram ada cukup banyak kegiatan, Mbak. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat, saya membuat program Safari Kamtibmas. Oke. Jadi Safari Kamtibmas, karena di Mataram waktu itu ada dua golongan agama cukup besar, yaitu Hindu dengan Muslim. Jadi kalau ke yang Muslim, saya melaksanakan kegiatan Safari Kamtibmas. Kalau yang di Hindu atau di Pura, kami melaksanakan namanya Simekrama. Oke. Jadi Safari Kamtibmas itu kami laksanakan setiap Jumat dengan mencari lokasi masjid yang saat itu lagi dibangun. Oke. Termasuk juga pura yang pura memerlukan rehab, pura kami datangi. Oke. Jadi biasanya di kegiatan tersebut kami melaksanakan himbauan Kamtibmas sebelum ataupun setelah sholat Jumat. Oke. Jadi himbauan Kamtibmasnya tidak menyangkut agama, tidak, tapi mengenai tugas pokok kepolisian, peran kepolisian, dan bagaimana polisi mendekatkan diri kepada masyarakat. Oke. Itu. Ada berbagai macam kegiatan dari kepolisian untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Ada bakti sosial ataupun kegiatan donor darah. Tapi kenapa Pak Mustafa ini memilih tempat ibadah sebagai kegiatan sosialnya? Yang pertama gini, Mbak, karena tempat ibadah adalah tempat yang kita anggap sebagai tempat yang paling suci. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan safari Kamtibmas di tempat ibadah, tidak mungkin kita mengada-ada. Tidak mungkin juga kita menskenariokan di tempat ibadah. Saya pikir natural, apa sih pendapat masyarakat tentang kepolisian? Oke. Dan saya yakini bahwa kalau polisi ataupun anggota Polri yang sering turun ke masjid, ke tempat ibadah, pasti tanggapan masyarakat semakin baik. Itu aja, Mbak. Oke. Jadi dianggap bahwa kegiatan sosial di tempat ibadah itu kita tidak bisa berpura-pura, natural, semuanya pure di situ ya Pak ya. Dan yang paling utama gini, Mbak, di tempat ibadah itu kan kita tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Oke. Jadi contoh sholat Jumat, apakah kita harus mengkondisikan orang datang sholat Jumat? Tidak. Apakah kita perlu mempersiapkan snack? Tidak. Sama halnya juga di pura. Tapi malah kadang karena kita sudah semakin rajin datang ke tempat itu, malah masyarakat yang akhirnya malah menyediakan semuanya, kayak makan, minum. Malah di banyak tempat begitu kita selesai simekrama ataupun sholat safari Kamtibmas, warga masyarakat yang menyiapkan makanan, Pak Kris. Oke. Nah, ini kan menarik nih Pak, kegiatan sosial di tempat ibadah. Tapi kenapa memilih untuk melakukan kegiatan renovasi atau menyumbang semen untuk pembangunan tempat ibadah? Apa yang mendorong Bapak untuk melakukan kegiatan ini? Yang mendorong saya pasti gini, Mbak.
bahwa tempat ibadah yang lagi dibangun, kalau kita menitipkan semen itu kesan masyarakat akan muncul kesan bahwa Polri benar-benar peduli kepada tempat ibadah. Polri benar-benar peduli kepada masyarakat yang saat itu membutuhkan sesuatu untuk membangun tempat ibadah, Mbak. Oke, oke. Nah, terus bagaimana nih Pak bisa memunculkan stigma kepada masyarakat yang bahwa banyak yang menilai, wah polisi ini menyeramkan, menakutkan. Nah, bagaimana bisa memunculkan stigma kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa percaya kepada Polri, bahwa Polri juga bisa melayani kepada masyarakat? Makasih Mbak Grace. Jadi gini, pada saat kita melaksanakan safari Kamtipmas ataupun Simagrama, kami menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian. Kemudian tujuan kami datang ke masjid, tujuan datang ke pura ataupun ke gereja, tujuan utamanya adalah Polri pengen mendekatkan diri kepada masyarakat. Kemudian kami juga menyampaikan tentang banyak hal, misalnya kalau ada sesuatu membutuhkan bantuan sesuatu berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, silahkan datang. Kami juga memberikan semacam candaan kepada masyarakat. Kalau masyarakat yang datang ke kantor polisi pasti akan ditanya ada masalah apa. Tapi kalau Kapolres datang ke masyarakat, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan kami juga memiliki konsep kalau gini, kalau Kapolres seminggu bisa 2-3 kali datang ke masyarakat, ke masjid tempat ibadah, harapan kita semua Kapolsek lebih daripada 3 kali. Kalau Kapolsek lebih dari 3 kali, Babin Kamtipmas lebih banyak daripada itu. Sehingga apa yang menjadi programnya Bapak Kapolri tentang program presisi, penyebaran masyarakat, penyebaran polisi di masyarakat terus bisa terlaksana. Jadi yang melayani masyarakat itu benar-benar tidak dibuat-buat. Contohnya saya wajibkan anggota saya itu kalau sholat duhur, saya wajibkan Babin Kamtipmas di daerah binaannya. Oke. Kemudian saya suruh tolong serap aspirasi. Sama juga anggota saya yang beragama non-muslim, apa yang di pura mau di gereja, kami suruh datang untuk ibadah. Kami suruh tanyakan, polisi bisa bantu apa? Yang berkaitan dengan tugas pokoknya, apakah bantuan pengawalan, pengawalan ada jenazah yang meninggal, pengawalan pengambilan uang, dan lain sebagainya, kita berikan layanan kepada masyarakat, Mbak. Tanpa dipungut biaya, Pak? Tanpa dipungut biaya. Oke. Terus dananya dari mana, Pak? Untuk bisa melancarkan kegiatan ini? Berkaitan dengan mungkin saya dijuluki polisi semen. Memang awal kegiatan saya memang menggunakan duit pribadi, Pak. Itu 2018. Tapi tidak lama. Kebetulan banyak teman yang melihat pekerjaan sosial saya, akhirnya malah menawarkan kepada saya, Pak Kapolres boleh nggak saya membantu menitipkan rezeki saya. Dan contoh kemarin yang saya laksanakan di Bekasi, ya saya menyerahkan semen kepada gereja pun saya sampaikan, semen ini berasal dari Bapak ini, bukan dari saya. Saya hanya menyalurkan saja. Karena saya juga tidak mau ada pandangan bahwa saya hanya mencari keuntungan di teman-teman saya, enggak. Karena ini amanah. Jadi saya menjelaskan kepada pihak gereja, masjid, pura, ini titipannya Bapak itu, tolong diterima. Saya hanya menyalurkan saja. Dan setiap kali saya mengirimkan semen, fotonya saya kirim kepada yang bersangkutan. 100 sak semen sudah saya kirim ya Mas ya. Mas 50 sak semennya juga sudah saya kirim. Itu saya kirimkan kepada mereka, Mbak. Karena saya ingin menjaga kepercayaan teman-teman saya. Ya, untungnya masih ada orang juga yang berniat bantu untuk membangun ini ya Pak ya. Kalau saya lihat banyak Mbak sebenarnya. Tapi kan saya juga memilih orang dalam artian memang yang sudah saya yakini dia ingin beramal, dia tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Jangan sampai dia nyumbang kepada saya, terus dia minta tolong perkara kepada saya, kan jadi masalah. Saya juga nggak mau. Istilah yang saya terima adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan tugas saya, khususnya tugas yang di mana saya bertugas itu, Mbak. Nah, Pak, ini seperti apa kriteria penerima manfaat dari kegiatan ini? Penerimaan manfaat kami kan ada program gini, Mbak, program peduli tempat ibadah. Biasanya Babin Kamtipmas saya suruh assessment, masjidnya kategorinya lagi diapakan, gerejanya lagi diapakan, puranya lagi diapakan. Kalau lagi bangun, kita menyerahkan semen. Jadi semen langsung dipergunakan. Kalau program yang lain semacam kursi roda, biasanya saya memilih orang yang disabilitas. Jadi Babin datang bersama perangkat desa memastikan bahwa orang ini butuh kursi roda. Dan kenapa juga saya pilih orang yang disabilitas? Pemahaman saya, hasil komunikasi saya dengan dokter di Polres di mana saya bertugas, kalau orang disabilitas itu kan
sangat membutuhkan kursi roda. Selagi kursi roda itu tidak rusak dan yang bersangkutan belum meninggal, kursi roda itu akan terus dipakai selamanya dia memerlukan kursi roda, Mbak. Oke. Nah, Pak, ini kan kalau orang baru mengenal kegiatan ini pasti fokusnya ke salah satu agama tertentu. Nah, bagaimana Bapak bisa membagi keadilan dengan agama-agama yang lain? Kegiatannya apa saja, Pak, yang baru terjadi mungkin baru-baru ini? Jadi kegiatan Safari Kamtimas kami contohkan yang di Bekasi, Mbak Grace. Kalau Bekasi ini contoh baru kemarin sore, kemarin pagi, saya memberikan bantuan semen ke salah satu tempat ibadah gereja Katolik yang mungkin nanti akan terbesar di Bekasi. Oke. Jadi dari mana saya tahu? Ya, Babin Kamtipmas selalu saya tanya. Kemudian saya ini kan anggota Polri ataupun Kapolres yang peruntukan saya, tugas saya adalah melayani seluruh umat yang ada di wilayah tempat saya bertugas. Saya makanya tidak pernah beda-bedakan agama manapun. Makanya saya sampaikan tadi, kayak di Mataram saya menggunakan namanya Simekrame. Simekrame dan Safari Kamtipmas. Kalau Safari Kamtipmas saya datang ke masjid, kalau Simekrame saya datang ke pura. Oke. Rutin saya laksanakan tiap minggu. Jadi seminggu saya 2 kali, datang ke masjid sekali, ke pura sekali. Di Bekasi pun sama. Kami datang ke masjid minggu ini, minggu depannya kami ke gereja. Tapi yang mengassessment adalah anggota saya. Makanya saya juga belum kenal dengan siapa pun, tidak. Saya hanya ngomong, Babin Kamtipmas tolong carikan masjid, tolong carikan gereja di mana saya bisa bersafari Kamtipmas dan membantu gereja ataupun masjid tersebut. Oke. Ada bantuan dari pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bekasi mungkin, Pak, dari pemerintah, apakah ada dukungan begitu? Beberapa kali kami melaksanakan safari Kamtipmas, malah mohon maaf, Wakil Bupati di Bekasi malah mengajak saya, Pak Kapolres, kapan kita bisa sholat maghrib berjamaah sama-sama. Nah di situ biasanya Pak Wakil Bupati juga menitipkan bantuan. Beliau pun sama, bukan mungkin mengikut saya juga mencari tempat ibadah yang lagi dibangun juga. Jadi biasanya malah Pak Wakil Bupati malah menitipkan uang. Tapi kalau saya dari awal emang berkomitmen yang saya titipkan adalah semen, bukan uang. Oke, baik. Nah, masih banyak ya Pak ya, ini informasi yang pengen aku gali lagi, tetapi pemirsa tetap ikuti terus podcast Presisi usai jeda, tetaplah bersama kami.